Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Bacer Book to Ragon bercerita tentang mengikuti keluarga tukang daging sadis, yang tinggal di pedalaman, yang melihat siapapun yang melintasi jalan mereka sebagai daging mati. Ketika sebuah kecelakaan membuat para penculiknya berada di tangan para kanibal brutal yang berencana untuk mencincang mereka untuk diambil dagingnya. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali seorang wanita dalam hutan yang lari ketakutan, seperti ada yang mengejarnya, lari terus untuk menjauh, tiba-tiba seseorang mencengkeram kepala wanita hingga remuk dan hancur, hingga si wanita lewat. Lalu wanita dibawa ke rumahnya di dalam hutan. Setelah si wanita dipotong-potong beberapa bagian, terlihat ada video si wanita lagi disiksa ketika masih hidup. Scene pindah ke 4 orang dalam mobil, bernama Sarah, ada Josh, ada Ricky, ada Brian. Ricky coba bertanya kepada Brian kemana tujuan mereka. Tapi Brian tidak mau bilang sama sekali. Brian bilang kalau bensin mau habis, dan bilang harus cari pom bensin dulu. Scene pindah ke rumah dalam hutan, ada orang cowok masak daging. Cowok ini bernama Clyde. Dia adalah teman dari orang yang memotong wanita tadi bernama Cruiser. Apakah mungkin Clyde memasak daging wanita tadi? Itu yang belum admin tahu ya. Brian sampai juga di pom bensin. Ricky mengisi bensin mobil. Sarah dan Josh keluar untuk buang air kecil. Terlihat Brian mengeluarkan senjata ketika melihat polisi senior di pom bensin. Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan atau apalah itu, hingga mereka begitu takut melihat polisi? Lalu Brian dan Ricky melihat Sarah dan Josh berbicara sama polisi, lalu masuk ke dalam mobil. Brian tanya apa yang dia tanya, Josh bilang dia hanya tanya kemana tujuan kalian itu aja. Lalu Ricky menyuruh Brian untuk jalan. Mobil sudah jalan, mereka tetap aja bertengkar masalah kemana tujuan mereka. Brian tetap tidak memberitahu kemana tujuannya. Brian kesal sama Josh karena setiap ada dia pasti ada aja polisi. Kelihatannya ada kejahatan yang mereka buat, hingga mereka berempat menghindari sekali polisi, dan tiba-tiba Brian menabrak rusa besar di jalan. Hal itu membuat Brian ditusuk sama tanduk rusa. Ricky dan yang lain mencoba untuk menggeser rusa dari mobil, tapi itu menyakiti Brian. Tiba-tiba rusanya hidup tambah membuat Brian merasakan sakit, hingga Brian menembak rusa hingga lewat. Ricky masih aja tanya kemana tujuan mereka kepada Brian, padahal keadaan Brian sudah begini. Tapi Brian tetap tidak memberitahu sama sekali, hingga Brian meludahi Ricky membuat Ricky emosi dan langsung dor. Sarah marah sama Ricky selalu berbuat ceroboh. Ricky menyuruh Josh untuk menjauh dari bagasi mobil, mungkin ada sesuatu dalam bagasi mobil. Sarah menggeledah kantong Brian untuk mencari alamat atau not telepon. Sarah menemukan kertas dengan nomor telepon tanpa ada alamat sama sekali. Tiba-tiba ada mobil menuju ke arah mereka. Sarah melambaikan tangan untuk minta bantuan. Si gondrong turun mobil dan kaget melihat keadaan mobil mereka. Si gondrong hanya bisa bawa 2 orang saja. Josh menyuruh mereka pergi berdua. Dia akan tetap di sini. Tapi Ricky pun marah Josh karena dia tidak mau Josh tinggal di sini. Sudah ada sesuatu di bagasi mobil. Dan tiba-tiba Ricky menembak orang itu. Josh menghentikan Ricky ketika mau menembak lagi. Hal itu membuat orang itu berhasil kabur. Pada akhirnya Ricky dan Josh ribut lagi, tapi Sarah berhasil menahan mereka berdua. Ricky menyuruh Josh untuk buka bagasi mobil. Ternyata benar mereka berempat sedang menculik anak orang kaya untuk dijadikan tembusan. Gadis itu kepalanya ditutup, tangannya diikat. Gadis ini bernama Asi. Josh mengeluarkan Asi dengan lembut. Setelah itu Ricky menyuruh mereka semua masuk ke dalam hutan. Tanpa mereka sadari Clyde melihat mereka masuk ke dalam hutan. Lalu Clyde balik ke rumah untuk beritahu sama Cruiser kalau ada mangsa menarik. Menyuruh Cruiser membawa rantai kaki dan tangan.
Orang yang ditembak oleh Ricky mengeluarkan banyak darah membuat dia lewat juga dan mobilnya menepi di jalan. Josh selalu membantu Asi berjalan. Sempat terjatuh Josh membantunya dengan baik. Lalu jalan lagi dan lagi Asi terjatuh. Josh melihat kaki Asi terluka. Josh membuka kaos kakinya lalu dipakaikan sama Asi dan lanjut jalan lagi. Terlihat Cruiser sudah mengikuti mereka. Di sisi si gondrong ada mobil berhenti dan melihat si gondrong sudah tidak bernyawa. Orang itu balik ke pom bensin di mana dia menelpon polisi melaporkan apa yang terjadi. Ricky menyuruh mereka semua berhenti, menyuruh Josh menjauh dari Asi, dan tiba-tiba Ricky tertembak di bagian leher lalu muncul Clyde. Dipastikan Clyde lah yang menembak Ricky. Sarah mengucapkan terima kasih, tapi Clyde tahu mereka semua. Clyde bilang kau adalah penculik jalan, tidak pantas mengucap terima kasih kepada pembunuh kayak aku. Clyde menyentuh Asi membuat Josh marah. Clyde mengancam akan membunuh kalau berani melawan. Clyde menyuruh Sarah dan Josh balik lagi ke mobil mereka, dan meninggalkan Asi sendirian. Asi pun tinggal sendiri dengan kepala masih tertutup. Asi berjalan tanpa arah dan bertemu Cruiser. Cruiser mentempeleng Asi hingga pingsan, lalu dibawa ke rumah. Sebelum pergi ke mobil, Clyde menyuruh mereka memakai rantai kaki dan tangan. Sampai di mobil, Clyde menyuruh Josh untuk memotong kepala rusa. Setelah dipotong, Josh membawa kepala rusa ke rumah Clyde. Polisi senior pun pergi ke tempat gondrong. Setelah dilihat, polisi pergi ke arah mobil si gondrong. Setelah sampai, polisi melihat apa yang terjadi sama Brian, dan melihat tetesan darah menuju ke dalam hutan. Lalu polisi lapor ke markas kalau ada orang meninggal di sini dengan kepala rusaya di bawah sesuatu. Orang markas bilang apakah ada tanda-tanda gadis diculik. Polisi bilang tidak ada tanda-tanda gadis yang culik. Lalu polisi untuk mengirim bantuan ke sini, dia akan masuk ke dalam hutan sambil mengikuti darah. No sign of the other three. Clyde akhirnya sampai di rumah. Lalu menyuruh Cruiser untuk mengantar kepala rusa ke dalam gudang. Setelah itu Cruiser memukul Josh. Dalam rumah, Sarah melihat Asi sudah terikat di kursi. Clyde menyuruh Sarah duduk, menawarkan minuman lemon kepada Sarah. Sarah ragu untuk minum karena takut. Clyde coba bernegosiasi untuk harga Asi yang begitu mahal. Sarah minta lepaskan dia sama Josh. Silahkan ambil Asi. Clyde sepakat untuk hal itu. Clyde memaksa Sarah untuk minum karena tidak sopan menolak minuman dari tuan rumah. Sarah terpaksa minumnya. Hal itu membuat Sarah oleng dan pingsan. Tentu saja Clyde tidak semudah itu melepaskan targetnya. Clyde mencoba bicara sama Asi. Clyde membuka tutup kepala Asi. Clyde bilang dia tidak menyakiti wanita cantik sepertimu. Lalu menjelaskan tentang Cruiser kalau Cruiser tidak jahat kalau kamu tidak membangkang. Setidaknya patuh aja sama dia. Asi pun mengerti hal itu. Take her to the shed. Polisi masih tetap mengikuti tetesan darah menuju ke dalam hutan. Cruiser mengantung Sarah sambil mencopot pakaiannya. Setelah itu mengikat Josh di kursi. Clyde membawa kamera. Setelah menghidupkan kamera lalu diarahkan ke Sarah. Tentu hal itu dilakukan Clyde sambil merekam aksinya. Tanpa babi bu, Clyde melakukan aksinya. Sarah! Di gudang, Asi mendengar teriakan dari Sarah. Asi melepaskan ikatan tangan dengan mengosokkan di beda tajam, lalu melepaskan rantai di kakinya dan keluar. Clyde pun menyetel kameranya untuk aksinya kepada Josh. Setelah hidup, Clyde bilang kepada Josh dia menjelekan-jelekan Sarah kepada Josh. Tapi Josh tidak percaya sama sekali. Clyde pun jadi kesal, menyuruh Cruiser untuk menyumpal mulutnya sama bola hitam. Setelah itu Clyde mengeluarkan adik kecil Josh. Dengan wajah santai Clyde memotong adik kecil Josh, hingga Josh merasakan sakit yang hebat. Why? I am impressed, boy. Asi pun masuk ke dalam rumah, lalu melihat senjata berserta amunisinya. Asi mengambil senjata,
lalu membawa 2 amunisinya cadangan. Asi menuju ke suara Josh yang kesakitan, lalu menodong ke arah Clyde. Nyali Asi begitu kuat juga, Asi langsung door cruiser. Asi menyuruh Clyde untuk melepaskan Josh. Terpaksa Josh dilepaskan oleh Clyde. Asi bilang sama Josh untuk mengikat kaki sama tangan Clyde dengan rantai. Lalu Josh menurunkan Sarah. Sarah masih hidup karena Clyde tidak sampai membunuhnya. Menurut Clyde daging Sarah berharga. Clyde bilang sama Asi kalau kau hanya punya 1 peluru saya bisa melawan dan hati-hatilah. Asi menunjukkan 2 amunisi kepada Clyde. Hal itu membuat Clyde pasrah mengikuti perintah Asi. Asi menyuruh mereka bertiga untuk keluar hutan. Asi mengisi 2 peluru senjata. Dengan ceroboh Josh berjalan berdekatan sama Clyde. Hal itu Josh ditawan oleh Clyde. Dan bilang kalau mau bunuh saya, bunuh aja sama ini bocah. Dengan berani Clyde mematahkan leher Josh. Hingga Josh lewat. Sarah menyuruh Asi untuk menembak dia. Tapi Asi masih ragu-ragu melakukannya. Hingga Sarah lah yang bertindak. Sarah pun bilang sama Asi untuk terus jalan keluar. Karena dialah yang akan dapat uang dari tebusan Asi. Dan tiba-tiba ternyata polisi senior lah yang menembak Sarah. Polisi bilang apa kamu yang diculik? Sarah minta diantarkan pulang sama polisi. Tapi polisi mau tahu di mana yang lain? Polisi ingin Sarah menunjukkan tempatnya. Polisi tidak mendengarkan perkataan Asi untuk diantarkan pulang. Lalu mereka berdua balik ke rumah lagi. Asi pun kaget karena cruiser tidak ada di tempatnya. Sewaktu Asi tembak dia tadi, Asi berusaha meyakinkan polisi untuk pergi dari sini secepatnya. Kalau tidak mereka akan membunuh kita berdua. Tapi polisi tua ini masih aja keke tetap di sini. Malah Asi yang dia borgol di kursi. Emang tiny polisi. Polisi periksa ke belakang rumah, benar saja wajahnya digeprek oleh cruiser hingga hancur. Lalu dipotong-potong sama cruiser. Mampus tuh. Asi berusaha lepas dari borgol. Asi mengoleskan darah ke tangan. Hal itu membuat tangannya bisa lepas. Datanglah Clyde ke rumah. Tanpa babi bu, Asi membacok kepala Clyde hingga lewat. Sebelum lewat, Clyde memanggil cruiser. Russia! Cruiser emang kuat. Dia langsung bangun dan mengejar Asi. Pada akhirnya Asi berhasil sampai di jalan. Di jalan sudah ada polisi. Cruiser pun kembali ke dalam hutan lagi. Asi pun dibawa ke kantor polisi. Malam hari 2 polisi periksa rumah di dalam hutan. Dan cruiser hanya bisa melihat dari jauh dan pergi begitu saja. Dan film pun tamat.